Halo guys, balik lagi sama gue Richard Brahmatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mau ucapin selamat nih ya. Semangat dan selamat juga ya buat kalian semua. Kemarin sempat saya infokan juga ya. Kalau misalkan Sabtu Minggu ya, weekendnya itu hijau, kita harus waspada. Senin, Selasanya itu takutnya dia koreksi ya. Cuman ini ada explosive movement di luar ini ya guys ya. Apa namanya, di luar analisa ya. Ini faktor X ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat nih Bitcoin ini terbang tinggi banget guys ya. Ini di luar di luar ekspektasi gitu ya teman-teman ya. Ini siapa yang nyangka gitu kan dia langsung tiang tinggi seperti ini gitu. Siapa yang nyangka guys, ini pakai time frame 1 jam ya. Kita pakai time frame 4 jamnya tuh. Ya. Siapa yang nyangka bakalan seperti ini gitu ya. Ini wah di luar dugaan banget ya. Karena kita harus berjaga-jaga gitu kan, takutnya kan koreksi kisaran Senin sampai Selasa. Ternyata Senin ini ya tadi dia ngalamin explosive movement ya. Nah ini juga disusul sama ini ya, maksudnya berbarengan dengan good news. Good newsnya apa ya? Ini guys, jadi good newsnya itu Amazon itu secepatnya bakalan mengiyakan untuk transaksinya via cryptocurrency seperti Bitcoin. Nah ya ini beritanya yang terbaru ya dari Amazon ya. Jadi ini juga good news yang sangat besar. Kalau kita tahu juga Amazon itu adalah sebuah perusahaan ya teman-teman yang besar, bukan perusahaan kecil, bukan perusahaan yang kaleng-kaleng. Dan dia ya ini beritanya ini positif banget ya. Makanya didukung dengan adanya berita yang positif seperti ini ya. Jadi orang-orang ini ya teman-teman ya membuat sebuah sentimen yang sangat positif ke cryptocurrency ya, khususnya Bitcoin dan teman-temannya. Jadi orang-orang itu mungkin berbondong-bondong membeli kembali ya untuk Bitcoin dan beberapa altcoin lainnya. Karena kemarin itu kan udah vote ya tentang GBTC, unlock dan lain sebagainya. Itu market udah cenderung turun secara perlahan dan akhirnya dia rebound ya. Akhirnya terbang. Nah teman-teman, dan dia juga kemarin berhasil nih. Kan skenario-nya kalau misalkan dia lanjut terbang harus tembusin 35.000 dan 36.100-an ya di video saya di dolar. Dan ternyata kalau nggak kuat kan dia bakalan tektok seperti ini. Tapi ini skenario-nya berbeda, dia langsung kuat nanjak gitu ya teman-teman. Dan ini di luar dugaan sekali gitu ya untuk pergerakan Bitcoin. Nah jadi selamat semuanya lah ya teman-teman yang mungkin masih hold ya dan lain sebagainya. Altcoinnya juga terbang-terbangan gitu ya teman-teman. Ada beberapa yang naik ya. Seperti kemarin Theta Tifol masih sanggup naik sedikit gitu ya teman-teman ya. Jadi selamat juga. Dan ini harus hati-hati juga ya teman-teman ya. Ini juga bisa koreksi dulu ya atau konsolidasi sekitar mana ya. Yang nanyain konsolidasinya di sekitar mana, ini akan saya tandain aja ya untuk si Bitcoinnya. Nah dia kan sekarang di area sini teman-teman ya. Nah ya, jadi di sekitar area ungu ini dia bakalan konsolidasinya sekitar area ini ya teman-teman ya. Sekitar area berapa? Di sekitaran kisaran 37.900 dolar sampai 38.500 dolar. Di sekitaran itu dia terlihat akan mungkin konsolidasi dulu ya. Nanti baru penentuan arah apakah dia lanjut naik atau koreksi lagi ya teman-teman. Dan resisten yang di atasnya ini yang cukup kuat itu 40.000 ya teman-teman ya. Ini udah sekian lama ya. Akhirnya dia mencoba untuk pengen lewatin lagi ya di 40.000 dolar ini untuk si price actionnya Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi ini kabar yang ini menggembirakan sekali sih menurut saya pribadi ya. Ini menggembirakan sekali ya, akhirnya bisa lihat market hijau ya teman-teman, hijau royo gitu ya. Wah ya, ini juga ada pola Bitcoin ya, ini pakai Indodox punya. Jadi dia ini seperti pola megaphone pattern ya teman-teman ya, seperti megaphone pattern ya, seperti alat penguat suara ya, pengencang suara. Jadi kita bisa lihat di sini membentuk atasnya itu seperti biasa resisten dan bawahnya ini support ya teman-teman. Dan dia sudah menembus 3 resist ini ya teman-teman di sekitar 520 jutaan ya, 535 jutaan bahkan dia udah tembus ya. Sekarang dia bermain di resisten sekaligus support di sekitar 549 sampai 550 jutaan ya teman-teman untuk si Bitcoin. Nah resisten atasnya lagi yaitu di sekitaran 574 jutaan dan di 599 jutaan ya untuk si Bitcoin ya. Jadi pastinya dia ketika dia mampu ya teman-teman, mampu melewati beberapa resisten atas, dia bakalan ketemu sama ya resisten yang terbentuk dari pola megaphone pattern ini nih teman-teman ya nih. Ini mungkin di sekitaran 610 jutaan ya, sekitar 610 jutaan, 613 jutaan ya. Apakah dia mampu
ya. Kalau nggak mampu dia pasti retest kembali ke beberapa support bawahnya ya. Kita lihat dari time frame 4 jamnya juga dia ya masih masuk area oversold ya teman-teman. Area overbought ya, sorry salah. Area overbought ya. Ini kebiasaan gue seneng banget nyebut area oversold tuh, kayaknya enak gitu ya nyebutinnya guys ya. Lalu kita lihat pakai time frame yang lebih lama lagi atau besar lagi ya. Itu one day-nya, satu day-nya kita bisa lihat wah candle-nya ini cakep sekali ya guys ya. Mantep. Ya guys ya. Jadi dia juga udah masuk area overbought, jadi tetap waspada ya. Kalau dia koreksi, kemungkinan kemana? Koreksi terdekat di 535 jutaan untuk pergerakan Bitcoin ya. Ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat juga Megaphone pattern ini seperti ini ya guys ya. Nah tuh ya, kurang lebih akan seperti ini nantinya ya arahnya. Nah ini juga ya guys ya. Dia bisa naik nih A, B, C, D. Nah ini kuat gak guys? Kalau nggak kuat dia bakalan koreksi lagi ke bawah ya. Pastinya nggak langsung menuju bawah ya, support dari pattern Megaphone ini ya. Dia ada beberapa support yang harus memang ditembus ya teman-teman, kalau memang nggak kuat gitu ya. Jadi nggak semerta-merta langsung sor ke bawah gitu, nggak. Jadi dia ada beberapa buying power di beberapa support ini ya. Lalu kita lihat lagi untuk BNB ya. BNB ini juga naik cukup kenceng ya ke 4.600-an ya guys ya. Jadi selamatlah buat kalian yang memang masih hold BNB ya. Ini mantep banget tuh, mantep sekali guys BNB ya. Jadi kita lihat pakai time frame 4 jamnya dia wah tiang ya guys, mantep ya. Jadi dia memang seperti ini membentuk seperti pola uptrend ya guys ya nih. Support yang terbentuk dari pola uptrendnya si BNB juga cakep menurut saya ya. Jadi support terkuatnya masih di berapa? Masih di 4 juta. Yang nanya-nanyain support terkuat BNB itu di mana? Itu di 4 juta ya guys ya, di 4 juta. Nah ya, ini support terkuatnya dan beberapa resisten dia udah sanggup lewatin. Resisten yang terdekat itu ada di 4.500.000, dia juga udah sanggup lewatin ya guys ya. Jadi yang 4,5 ini udah lewat ya, resisten udah kelewat, dia bakalan menjadi support ya. Kalau misalkan dia koreksi bakalan menuju ke 4,5 juta, retest kembali ya untuk supportnya. Lalu untuk resisten atasnya itu di sekitar berapa ya? Di sekitar 4,7 itu ada resisten. Nih saya warna merah aja. Kemudian untuk di sekitar 4,95 juta. Ya ini adalah dua resisten yang cukup penting untuk si BNB ya, karena udah cukup lama ya dia belum bisa nembus dua resisten ini ya, tembus ke atas ya guys ya. Jadi kita masih wait and see untuk pergerakannya si BNB ya. Ini terdekatnya, kalau memang untuk holdnya lebih mid term lagi ya sekitaran berapa, 6,1 juta sampai 6,2 jutaan untuk BNB ya. Kalau longnya targetnya masih sama ATH sebelumnya 10 jutaan sampai sekitar $1.000 atau sekitar 14 jutaan rupiah untuk BNB. Oke. Lalu kita cek untuk ETH ya. ETH, oke, ini saya update juga ETH, dia juga sama ya untuk pola uptrend juga kurang lebih hampir sama juga ya guys ya. Ini untuk pola uptrend untuk si ETH. Nah ya, uptrendnya begini cakep. Dia support terdekatnya di berapa? Yang nanyain support terdekat dari ETH itu ya guys ya, itu di sekitaran 31.800-an. Itu support terdekat dari ETH ya. Jadi di situ juga kalian harus perhatikan sekitar 31.800-an sampai 32 jutaan itu kalian harus perhatikan ya. Kalau dia koreksi sangat memungkinkan untuk retest kembali ke supportnya. Lalu support terkuatnya pasti masih sama ya guys ya. Yang terdekat ya, ini terkuat dan terdekat itu di sekitaran sini 27 juta untuk ETH. Kemudian untuk resisten ya yang terdekat ya, untuk itu di sekitaran 34 jutaan. Ya ini saya warna biru aja. Kemudian next target di berapa bro ya, yang nanyain itu di sekitaran 37 juta. Ya jadi ini adalah resisten yang harus ETH tembus, dan ini ada beberapa support yang harus diperhatikan untuk si ETH ya guys ya. Jadi ini sekilas untuk ETH, tadi udah bahas BNB, Bitcoin ya guys ya. Kemudian kita cek juga untuk Bitcoin dominance-nya ya guys ya. Nah ini ya, dominasi Bitcoin. Nah ya guys, dia juga udah tiang tinggi tadi ya. Dan sangat ini ya guys ya, sama seperti yang udah saya bikin sebelum-sebelumnya ini ya. Bitcoin dominance ini yang area warna ungu ini ya. Ungu ini sangat mungkin dia gapai untuk dominasi Bitcoin ya. Jadi orang-orang cenderung membeli Bitcoin ya kalau misalkan dominasi Bitcoin atau Bitcoin dominance itu naik gitu ya, ketimbang altcoin.
Nah ya, jadi dia masuk kembali area ungu ini. Tertahan di area ungu ini. Ya kita berharap di area ungu ini dia sideway gitu ya guys ya. Jangan, ya menurut saya jangan sampai dia terbang terlalu tinggi juga gitu ya. Menurut saya kurang bagus lah untuk pergerakan altcoin ya. Jadi lebih mending Bitcoinnya naik perlahan, Bitcoin dominance-nya itu sideway atau turun sedikit ya, koreksi-koreksi kecil gitu ya. Nah di situ ada chance untuk alt party ya guys ya. Itu menurut saya ya. Dan ini yang terjadi ya teman-teman ya. Kita harapkan pokoknya dia sideway ya. Sideway, tapi Bitcoinnya itu ya naik-naik dikit lah harganya ya. Dan disitulah altcoin bisa beraksi ya, bisa profit maksimal lah, cuan maksimal gitu kalau kata orang-orang ya guys ya. Jadi selamat sekali lagi ya, nih Link naik ya, terus Uniswap naik ya, ini Polkadot juga naik gitu ya. Kemarin kan juga saya udah bahas Polkadot gitu ya guys ya. Memang kemarin saya bahas buat yang berani beli Polkadot di bawah 200.000 itu udah sangat murah ya. Jadi menurut saya pribadi ya udah bisa serok lah kalau udah di bawah 200.000 untuk si DOT atau Polkadot gitu ya. Dan sekarang udah profitnya udah wah lumayan banget gitu ya teman-teman. Dan ya pokoknya ini hijau royo, mantep banget guys ya, hijau royo ya. Terus kita lihat lagi untuk yang nanyain ini ya, kita cek lagi untuk sekedar ngebahas ini Theta ya guys ya. Ini Theta juga udah lumayan lah, masih kenceng juga teman-teman ya, naiknya masih oke ya. Dan beberapa NFT yang lainnya, terus DeFi juga teman-teman ya. Jadi nanti saya akan bikin video lagi, mungkin 2 video ya. Satu video itu rekomendasi koin, satu lagi itu kalian bisa request. Nah jadi hari ini bisa request satu koin apa yang pengen saya bahas gitu ya teman-teman ya. Kalian pengen saya bahas apa gitu ya, kan Bitcoin, BNB, ETH itu biasa jadi satu video biasanya. Ya hari ini udah saya upload juga. Jadi kalian bisa request ya, satu yang komen paling banyak itu bakal saya pertimbangin untuk saya bahas analisanya untuk video hari ini ya, satu koin gitu ya. Itu aja teman-teman. Thank you yang udah nonton, yang udah ambil keputusan juga untuk beli beberapa koin yang saya rekomendasiin dan sekarang masih profit. Dan tetap hati-hati ya untuk si Bitcoin ini kalau dia koreksi-koreksi gitu ya teman-teman, karena memang dari Sabtu, Minggu, dan hari Senin ini belum ada koreksi sampai detik ini ya. Itu aja teman-teman info yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit, bye.